Baik, ya jadi satu hal lagi yang harus kalian tahu mengenai perkuliahan ini adalah pembobotan kelas ya, pembobotan kelas, pembobotan nilai maksudnya. Nah, jadi ini saya agak berbeda dengan kelas yang Cimahi, karena kelas yang Cimahi saya udah biasa ngajar mereka dari semester 1 ya. Nah, karena kalian pertama kali belajar sama saya, maka saya akan mencantumkan 3 komponen penilaian utama dan ditambah 1 komponen penilaian tambahan. Jadi yang pertama itu tentu ya, pasti ada UTS. Midterm exam atau UTS ya, sama aja. Ada juga UAS, final term exam. Ada juga tadi udah saya singgung akan ada tugas kelompok ya. Akan ada tugas kelompok dan satu ini komponen tambahan. Ini yang membedakan ya saya dengan dosen-dosen lain juga. Nah, ini saya akan menilai catatan kalian. Jadi catatan kalian akan saya nilai. Gimana Pak cara nilainya? Nah, ini kan kalian nyatet tuh pakai ini ya, pakai tangan gitu di kertas. Nanti saya minta kalian untuk men-scan satu persatu setiap halaman ya, lalu dibuat PDF. Nah, scan-nya nggak usah pakai scanner asli, pakai HP aja ya. Biasa mungkin kalian udah pernah ujian online ya, kayak gitu. Jadi ada aplikasi khusus di Play Store atau App Store ya, dia untuk nge-scan halaman-halaman kertas. Kalau misalnya di HP-nya yang Xiaomi, saya nggak tahu kalau merek yang lain, yang Xiaomi itu udah ada untuk scanner langsung ya di kameranya. Tapi ada aplikasi-aplikasi ini ya di Play Store atau App Store itu bisa kalian gunakan cam scanner atau tab scanner ya, bisa nih. Nah, bisa kalian download dan kalian gunakan ya untuk men-scan catatan kelasnya. Seperti itu. Dikumpulkannya kapan, Pak? Nanti dikumpulkannya itu setelah perkuliahan terakhir ya. Ini untuk catatan kelas. Nah, masing-masing bobotnya berbeda tentunya. Yang pertama UTS itu 40%, UAS juga sama ya 40%. Nah, ini tugas kelompok 15%. Nah, ini catatan 5%. Di total ini semuanya ada 100%. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, gimana kalau kehadiran nggak dinilai? Enggak ya, kehadiran itu tidak saya nilai. Tidak saya nilai untuk kehadiran. Tapi kalian tetap harus minimal memenuhi kehadiran 80% dari total pertemuan. Kenapa? Karena itu adalah syarat untuk mengikuti ujian ya. Jadi harus minimal 80% kehadiran. Nah, seperti itu. Jadi khusus buat yang bentrok-bentrok tadi tuh udah otomatis 100% ya. Udah otomatis 100% kehadirannya. Jadi nggak usah khawatir, khusus untuk yang bentrok. Begitu. Nah, ini untuk tugas kelompok, nanti kalian buat per kelompoknya itu sekitar 6 sampai 7 orang ya, atau 5 lah. 5 sampai 7 student for each group. Nah, jadi 5 sampai 7 mahasiswa, 5 sampai 7 mahasiswa untuk setiap kelompok ya. Jelas sampai sini? Jelas nggak?
Jelas, Pak. Ya, jadi 5 sampai 7 mahasiswa. Nah, ini tugas kelompoknya itu bukan saya berikan setiap minggu, bukan, tapi hanya satu. Tugas kelompoknya hanya satu, jadi ini adalah tugas besar gitu ya. Nah, itu akan saya jelaskan menjelang akhir-akhir perkuliahan, gitu. Karena ini materinya dari awal sampai akhir, materi yang ke bawah ya, dari awal sampai akhir. Seperti itu. Ini untuk tugas kelompok, nanti detailnya nanti ya, masih lama kok. Intinya nanti kalian disuruh untuk membuat kelompok aja dulu, 5 sampai 7 mahasiswa. Seperti itu ya. Ingat-ingat ini peraturannya ya, 5 sampai 7 mahasiswa. Kalau misalnya kurang dari 5 atau lebih dari 7, itu ada konsekuensinya. Jadi jangan sampai kurang dari 5, jangan sampai lebih dari 7. Itu ya, bisa jadi dikurangi nilainya. Nah, untuk midterm dan final term exam atau UTS dan UAS itu berbeda ya materinya. Jadi materi untuk UTS itu pertemuan 1 sampai 7 nih. Pertemuan 1 sampai 7 itu materi untuk UTS ya. Lalu pertemuan dari 8 sampai 14 baru ini pertemuan untuk materi-materi untuk UAS ya. Jadi terpisah. Gitu. Itu untuk midterm dan final term exam. Lalu untuk ini class note catatan. Nah, catatan yang bagus itu yang kayak gimana, Pak? Gitu ya. Jadi catatan yang bagus itu ya paling utamanya itu tulisannya rapi ya. Rapi, oh rapi harus pakai bahasa Inggris. Tidy. Ini tidy itu rapi. Terus lengkap, lengkap itu komplit ya. Lengkap, rapi, dan juga ini saya menghargai yang full color. Full color. Nah, jadi kalau misalnya warna-warni kan menarik ya kelihatannya ya. Nah, jadi akan saya nilai sempurna nih, rapi, lengkap, dan juga full color. Gitu. Ini nilainya sempurna nih, 100. Untuk catatannya. Nah, sedikit mungkin saya singgung ya, tentang full color, ini nggak sembarangan full color. Jadi ada aturannya ya untuk full color. Nah, misalnya begini nih, misalnya ya, untuk judul utama nih, misalnya materi tentang ya ini nih, misalnya grading composition. Jadi ini membahas mengenai grading composition. Nah, deskripsinya itu menggunakan warna biru gitu ya. Deskripsinya menggunakan warna biru. Terus ini yang warna merah itu untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih dalam aja. Nah, jadi gitu. Jadi untuk judul utama itu adalah warna merah, warna hitam gitu misalnya ya. Ini kayak gini. Jadi berpola gitu. Nah, untuk warna biru itu untuk sekedar penjelasan gitu ya. Untuk yang warna merah itu hal-hal yang berkaitan dengan bahwa kita tuh harus mencermati lebih dalam gitu. Yang warna merah. Jadi nggak sembarangan warna-warni ya. Harus berpola. Seperti itu. Nah, ini kan 100%. Saya biasa ada tambahan lagi nih di luar yang 100%. Nah, ada nilai-nilai tambahan yang akan saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa khusus. Additional points. Nah, additional points ini namanya juga poin tambahan ya, untuk menambahkan dari semua komponen ini gitu ya, tapi di luar yang 100%. Misalnya nih ya, misalnya saya ada suatu persoalan. Nah, memberikan tantangan ke kalian. Nih, ada yang bisa nggak ngerjain soal ini gitu ya? Ada yang bisa nggak? Nah, kalau misalnya ada yang bisa gitu ya, sempurna, nah saya akan berikan poin tambahan. Nah, poin tambahan ini adalah sangat berguna ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di perbatasan. Misalnya nilai akhirnya itu 79 misalnya. Nah, sementara batas A-nya 80.
karena dia mempunyai poin-poin tambahan, nilainya bisa naik ke A gitu ya. Sangat bermanfaat sekali nih poin tambahan. Seperti itu. Nah, biasanya itu dari tantangan atau ada kondisi khusus, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan poin-poin tambahan ini. Gitu. Nah, nanti mungkin ada yang tanya lagi nih, "Pak, nggak ada tugas, Pak?" Nanti akan saya jelaskan ya di aturan perkuliahan. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Maaf Pak, izin bertanya. Boleh, Satria. Kan ini Bapak tulisannya pakai bahasa Inggris. Untuk catatan mahasiswanya harus pakai bahasa Inggris atau Indonesia di catatan bukunya? Disamain aja biar gak usah mikir lagi kaliannya. Jadi Baik Pak, benar-benar sama aja sama yang saya tulis gitu. Kalau mau baik pakai Pak, bahasa terima kasih. Indonesia juga boleh, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi jadinya kalian mikir lagi buat ditranslate, ya kan? Oh ini grading composition teh naon sih gitu kan? Oh ini komposisi penilaian, harus mikir dulu gitu. Mau nyatetnya mikir dulu gitu. Kalau kayak gini kan langsung dicatat ya enak. Itu bebas sih. Ya intinya jawabannya boleh. Boleh catatannya pakai bahasa Indonesia ya. Boleh. Iya Pak. Nggak mesti bahasa Inggris. Tapi menurut saya pribadi itu malah jadi repot, malah jadi repot. Harus ditranslate dulu soalnya. Gitu. Tapi boleh, itu boleh. Oke ya, Satria ya. Ya Pak. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke aturan perkuliahan. General rules. Apa nih artinya nih? General rules. Artinya apa ini? Halo? Peraturan umum, Pak. Peraturan umum, betul sekali. General itu umum ya, rules peraturan. Sedikit-sedikit belajar. Aturan-aturan umum. Jadi yang pertama, itu tadi udah saya singgung juga ya. Yang pertama, 80% minimum attendance. Jadi 80% kehadiran minimum. Nah, jadi kalian nggak boleh kurang dari 80% kehadirannya. Kalau misalnya kurang dari 80%, itu tidak boleh mengikuti ujian. Nah, jadi ya kasarnya ya, kalian boleh bolos 20%. Boleh bolos, tapi ya kalau bisa hadir ngapain bolos ya? Toh kalian juga kan kuliah kan pengen nyari ilmu. Jadi kalau bisa 100% aja, nggak usah dibolos-bolosin. Misalnya mau terakhir-terakhir nih, ini saya masih punya jatah bolos. Nggak, jangan kayak gitu ya mikirnya. Hadir aja 100% diusahakan gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang mau izin gitu ya atau sakit misalnya, kalau misalnya sakit itu tinggal kirim surat dokternya di kolom chat ya yang ada di grup gitu. Atau sebenarnya kalau surat dokter agak-agak susah ya kalau misalnya demam tapi nggak dirawat, nggak ke dokter itu gimana Pak? Nah itu boleh-boleh aja ya minta izin bahwa saya sakit, ya difotoin aja bahwa oh ini lagi terkapar atau gimana, ada buktinya lah intinya ya, di grup. Dan itu dikirimnya sebelum ya, sebelum perkuliahan dimulai. Kalau misalnya setelah perkuliahan, itu tidak saya anggap sebagai sakit. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Ini misalnya nih ya, kan kuliah mulainya jam 1 nih. Nah, kalian itu ngirimnya itu jam 3 gitu. Jam 3 pas kuliahnya udah beres. Itu nggak saya anggap sakit. Karena bukan sebelum kuliah itu mah ya. Jadi harus sebelum jam 1. Kalau misalnya kalian sakit gitu ya, nggak izin nggak kuliah. Itu boleh. Kayak gitu. Jadi kehadiran itu 80% minimum. Nah, terus untuk absensi
Nah, jadi absensi ini saya lakukan secara random. Kan ini kan mahasiswanya ada banyak ya, 55. Kalau saya absen satu-satu itu memakan waktu yang cukup banyak. Jadi absen doang bisa sampai 15 menit, cuma sekedar absen aja. Jadi akan saya lakukan sistem random. Misalnya tuh ya, kelas A dan kelas B kalau dicampur kan 55 mahasiswa. Ini saya mulai dari kelas A misalnya. Saya absen, itu tuh acak absennya. Bisa jadi tidak semua, gitu ya. Bisa jadi tidak semua mahasiswa yang saya absen. Kelas A, kelas B, gitu. Nah, pasti kan ada yang ke skip ya, nggak ke absen nih. Ada yang nggak ke absen. Misalnya, ya, NIM pertama 001, Iksan misalnya. Ya, 002, ini misalnya Ready. 003 misalnya. Abdul. Misalnya seperti ini. Nah, saya absennya itu Iksan pertama. Oh, ada Pak. Saya langsung ke Abdul nih. Langsung ke Abdul. Abdul ada. Nah, kan Ready ini ke skip ya. Ready ke skip. Nah, untuk yang mahasiswa yang ke skip atau tidak saya absen, itu maka otomatis akan dianggap hadir gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ke skip itu saya anggap hadir. Jelas nggak sampai sini? Jadi beruntung sebenarnya. Yang nggak ke absen itu beruntung. Walaupun emang aslinya nggak hadir nih. Terus kebetulan nggak di absen. Itu ya berarti kebetulan dianggap hadir. Dianggap hadir. Tapi ya jangan dimanfaatkan ya. Ada random ini si Bapak mah absennya. Ya udahlah nggak usah hadir aja gitu. Gitu ya. Jadi saya akan lakukan absen secara random. Jangan khawatir untuk yang tidak di absen itu sudah otomatis saya anggap hadir begitu ya. Nah, ada kalanya saya itu benar-benar nggak ngabsen tuh dari awal kuliah sampai akhir. Nah, itu gimana? Kalau gitu ya berarti semua mahasiswa saya anggap hadir. Gitu ya. Sederhana ya aturannya. Jadi kalau misalnya nggak di absen, oh ini nggak ada absen Pak. Pak ini belum di absen. Oh berarti itu ya saya anggap semuanya hadir karena saya lebih mengutamakan misalnya mengutamakan materinya karena belum kekejar misalnya seperti itu. Itu kondisional lah. Kondisional. Itu ya. Ini untuk absen. Nah ya ini juga kalau misalnya kalian nanti di kelas offline ya, ini berlaku untuk online dan offline. Itu kalian boleh makan dan juga minum. Boleh makan dan juga minum ya. Nah, foods and beverages. Foods itu makanan. Beverages ini suka ada di kafe-kafe atau di restoran. Ini minuman ya. Sama kayak drinks. Beverage. Are allowed. Allow itu dibolehkan ya. Are allowed. Dibolehkan. Jadi boleh makan dan minum. Nah, ini khusus untuk di kelas yang offline ya, kelas yang tatap muka itu harus quiet. Jadi ya jangan sampai berisik ya, kayak misalnya buka ciki gitu. Itu dari plastiknya aja udah berisik, bikin berisik. Jadi pilih makanan-makanan yang tidak berisik. Ini khusus untuk yang kelas tatap muka ya. Dan juga tentunya jangan semerbak makanannya. Karena akan mengganggu proses perkuliahan gitu ya. Makan minum boleh. Intinya jangan berisik dan jangan ngeganggu jalannya perkuliahan. Oke, terus kalau misalnya kalian mau tanya itu langsung aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja. Nggak perlu nunggu kesempatan seperti gini. Misalnya ya, saya ngejelasin itu
suatu materi ya. Nah, jelasin sampai sini misalnya ya. Nah, dari awal sampai sini. Nah, setelah beres misalnya ya, satu materi ini beres, baru saya tanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Misalnya. Nah, nggak usah nunggu kesempatan itu, nggak usah nunggu saya persilahkan ya. Misalnya nih, kalian, saya ngejelasin dari A sampai Z gitu ya. Kalian nggak ngerti di awal-awal, misalnya di baris kedua ini nggak ngerti ya. Nggak ngerti nih, ini si Bapak ngomong naon gitu kan. Eh, ngomong apa sih si Bapak ini, saya nggak paham bagian sini. Itu langsung aja di-cut, Pak, punten Pak, ini saya nggak ngerti bagian sini gitu ya. Itu boleh. Boleh banget ya. Jadi interupsi juga boleh ya. Interupsi untuk bertanya boleh. Tapi ya harap dijadikan catatan bahwa ini khusus mata kuliah saya aja ya. Karena seyogianya ini adalah hal yang kurang sopan sebenarnya. Kan memotong pembicaraan ya termasuk ya kurang sopan. Kalau misalnya ke dosen lain jangan. Kalau saya dosennya itu nggak apa-apa. Karena saya lebih mengutamakan kalian paham gitu ya. Kalian paham tentang materinya, bisa mengikuti materi dengan baik. Karena takutnya kalau misalnya kalian nggak ngerti di sini, saya jelasin sampai akhir gitu ya, itu malah jadi blank semuanya. Karena di awal-awal banget aja udah nggak ngerti gitu. Jadi blank total gitu kan. Mendingan langsung ditanyain aja kalau ada yang nggak ngerti. Itu ya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, itu untuk aturan. Oh iya, satu lagi. Nah, untuk PR, untuk penilaian PR itu tuh mengacu pada poin tambahan. Nah, maksudnya gimana, Pak? Homeworks grading is according to additional points. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan ini kalau misalnya kalian lihat ya, dari 4 komponen penilaian itu nggak ada homework nih, nggak ada PR ya. Oh, asik dong Pak, nggak ada PR, wes. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Tetap ada PR, tapi sistemnya gimana? Nah, sistemnya itu mengikuti sistem penambahan poin. Misalnya gini nih ya, pertemuan hari ini misalnya ya, saya kasih kalian tugas. Kasih kalian tugas. Nah, minggu depannya, ya saya asumsikan kalian udah pada ngerjain ya. Minggu depannya, itu saya tanya secara random kepada mahasiswa. Misalnya nih ya, misalnya Cahya nih, Cahya Kurnia, silahkan kerjakan PR-nya gitu ya. Atau silahkan fotokan, kalau ini kan online ya. Silahkan fotokan hasil PR yang sudah kamu kerjakan. Nah, kalau misalnya Kurnia ini bisa mengerjakan dengan baik ya, sudah mengerjakan dan benar, itu akan saya tambahkan poin tambahan. Akan saya tambahkan poin tambahan. Itu ya, jelas ya. Oh, ini benar nih. Saya pilih secara acak, terus wah kebetulan benar gitu ya jawabannya. Saya akan kasih poin tambahan gitu. Nah, kalau misalnya salah, kalau misalnya jawabannya salah tapi ya salahnya itu nggak salah total gitu ya. Awalannya benar tapi ada salah sedikit gitu ya. Saya kasih poin tambahannya nggak banyak gitu. Kalau misalnya saya salahnya sedikit. Anggaplah misalnya kalau benar sempurna saya kasih 4 poin gitu ya. Kalau benarnya tidak sempurna saya kasih 1 atau 2 poin. Nah, kalau nggak ngerjain ini yang harus kalian ini yang harus kalian cermati. Kalau nggak ngerjain akan saya kasih poin negatif. Jadi itu harus kalian pahami, harus kalian benar-benar cermati ya. Jadi tetap harus ngerjain tugas. Kenapa? Karena siapa tahu kamu yang ditanya dan kamu nggak ngerjain, itu udah otomatis dapat poin minus. Bukannya poin tambahan, malah jadi poin pengurangan gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas Pak, tapi maaf Pak, izin bertanya. Boleh.
Kalau misalkan ngerjain nih, tapi gak dipanggil, itu gimana ya Pak? Dapat poin apa dikurangi? Ya enggak. Itu bisa jadi gini ya. Kalau itu tergantung mood saya, tergantung mood saya. Bisa jadi saya panggil secara random. Bisa jadi saya lagi pengen ya udah volunteer aja, silakan yang bisa itu silakan cepet-cepetan aja ya. Gitu. Oh, baik Pak. Cepet-cepetan Makasih aja. Pak. Jadi ya intinya mah untung-untungan lah ini PR mah. Tetap harus ngerjain tapi untung-untungan, dapat poin atau enggaknya itu untung-untungan ya. Ya, tapi kan minimal kalian jadi bisa ya, karena paling penting juga untuk latihan gitu melalui PR gitu. Nah, misalnya tadi siapa yang nanya? Tadi siapa yang nanya? Saya Pak, Ihsan Pak. Ihsan ya. Nah, misalnya Ihsan nih udah ngerjain PR ya dengan seluruh tenaga gitu ya, tapi nggak dipanggil. Jadi saya kebetulan lagi random aja manggilnya ya. Nah, yang dipanggil itu orang lain. Ihsan kan ngerasa kecewa. Wah, ini saya udah ngerjain tapi nggak dianggap. Jangan merasa kecewa ya, karena kamu mengerjakan tugas dan bisa mengerjakan dengan baik, itu buat kamu sendiri. Itu latihan yang baik gitu ya. Nah, nanti ujiannya juga kan nggak jauh-jauh beda dari tugas-tugas yang udah saya kasih gitu ya. Jadi itu merupakan latihan yang baik buat mahasiswa. Gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Oke, untuk aturan sih sebatas itu aja ya, nggak banyak-banyak. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Boleh, ini Muhammad siapa? Muhammad Azhara. Muhammad Azahra, boleh silakan. Nah Pak, misalkan saya mau nanya tentang materi tapi di luar jam perkuliahan Pak, itu boleh apa enggak? Boleh, tapi ya harap maklum ya, bisa jadi saya balas, bisa jadi tidak saya balas. Karena kan namanya di luar jam perkuliahan bisa jadi saya ngerjain yang lain ya. Gitu. Oh iya Pak. Nah, kalau Makasih, Pak. misalnya dibales ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak dibales, itu ya kamu simpen aja pertanyaannya sampai pertemuan nanti gitu. Boleh gitu ya. Jadi Oh iya Pak. boleh-boleh saja, tapi harap maklum, itu bisa saja dibales, bisa jadi dibales, bisa jadi saya jawab, bisa jadi tidak dijawab. Jangan berkecil hati kalau misalnya tidak dijawab, karena itu wajar, karena bukan jamnya gitu ya. Ya kalau misalnya saya lagi luang, saya usahakan untuk bisa menjawabnya. Begitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian nyatet pakai bahasa Inggris kan otomatis kalian juga mikir ya. Oh, mikir dan jadi tahu. Oh, ini kalian baru pertama tahu nih ya. Beverage itu minuman gitu kan. Oh, ini additional, yuk itu tambahan. According to, mengacu pada apa. Jadi kan, wah ini kosakatanya bisa nambah secara tidak sadar. Asik ya, jarang-jarang kayak gini. Yang ada loh dosen di Unjani yang ngajar full pakai bahasa Inggris dan itu mata kuliah pilihan di tingkat 4 kalau nggak salah. Nah, sayangnya bukan di mesin, di metalurgi, dosen metalurgi. Asik tuh ngajarnya. Jadi kita bisa belajar tekniknya iya, belajar bahasa Inggrisnya juga iya. Gitu. Oke, ini untuk aturan-aturan perkuliahan. Lanjut. Ini adalah buku referensi yang bisa digunakan. Rifki, tolong di-mute dulu, Rifki. Buku referensi yang digunakan itu adalah Applied and Probability for Engineers. Nah, ini karangan
Douglas and George. Nah, ini saya pakai bukunya satu aja ya, karena emang cuma 2 SKS. Dan juga dari satu buku ini paling saya kupas sekitar 30%-nya aja. 30%-nya aja karena emang SKS-nya sedikit. Dan saya ambil topik-topik yang sekiranya ini bisa bermanfaat gitu ya, sebagai kalian sebagai teknik mesin nantinya. Begitu. Sip. Nah, ini ada e-book-nya. Jadi oh ini kalian udah pada masuk WhatsApp belum? Saya kirim sekarang aja ya, biar gak lupa. Udah ada grupnya kan. Saya kirim lewat WhatsApp. Ya, ini soalnya e-book-nya nggak gede kok. Size-nya itu kecil. Bentar ya, saya cari dulu. Applied Statistics and Probability for Engineers. Nah, ini KM pastikan ya, pastikan bahwa semua mahasiswa masuk ke grup nih. Kalau ada yang belum, silahkan ditambahkan. Nah, kelas A udah, kelas B ini ya. Nah, untuk total mahasiswanya, ini mungkin saya bisa kirim juga. Wah, ini agak loading nih. Nanti ya, nanti juga kirim kok. Nah, ini untuk absensi perkuliahan. Maksudnya bukan absensi ya, daftar mahasiswa ada di sini nih. Silakan bisa kalian cek. Itu saya udah kirim di WhatsApp ya untuk daftar mahasiswanya. Begitu. Udah kekirim ya itu bukunya. Udah bisa kalian lihat di WhatsApp? Sudah Pak, bisa Pak. Sudah Pak. Oke. Aman. Oke. Ini peraturan-peraturan awal yang perlu kalian tahu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke materinya? Izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk peralatan yang dibutuhkannya apa aja ya, Pak? Peralatan untuk apa maksudnya? Kuliah atau untuk menunjang ya ini mata kuliah ini? Nah, jadi mata kuliah ini selama proses perkuliahan itu nggak ada alat-alat khusus sebenarnya ya yang sulit untuk didapat. Kalau misalnya pada saat kuliah, kalian sekedar perlu ya laptop, saya sarankan laptop, jangan pakai HP ya, karena HP terlalu kecil. Nanti tulisan saya nggak terlalu kelihatan. Karena kalian juga harus sambil nyatet ya, pakai HP itu agak susah. Jadi saran saya menggunakan laptop untuk perkuliahannya sambil kalian bisa lebih nyaman, sambil nyatetnya bisa lebih nyaman ya. Dan juga steady terus kalkulator ya, dan juga HP, kalkulator dan HP. Kenapa HP dibutuhkan? Karena sewaktu-waktu saya akan kasih kalian tantangan nih. Saya kasih kalian tantangan, nih bisa nggak ngerjain soal seperti ini gitu ya. Nah kan itu cepet-cepetan nih, setiap mahasiswa cepet-cepetan ngerjain. Kalau udah selesai, kalian fotokan dan kirimkan lewat WhatsApp gitu ya. Jadi perlu juga HP untuk foto. Nah itu untuk perkuliahan, jadi nggak sulit ya. Nah tapi untuk tugas besarnya nanti ada beberapa peralatan yang kalian gunakan dan itu tergantung topik yang kalian ambil. Nah, hal ini berkaitan dengan pengukuran sesuatu. Kalian udah belajar metrologi belum? Atau lagi ngambil? Lagi ngambil, Pak. Lagi ngambil ya. Udah belajar alat-alat ukur belum? Udah kuliah pertamanya udah belum? Metrologi belum, Pak. Oh, belum. Oh ya. Jadi intinya kalian ngukur sesuatu. Nah, itu tergantung topik yang kalian pilih nanti. Saya bebaskan topiknya kepada kalian. Misalnya ngukur sesuatu nih ya, karena statistik itu kan berkaitan dengan data ya.
Nah, misalkan kalian ngukur data berat gitu ya, berat dari suatu produk misalnya ya, produknya ada banyak, nah berarti kalian perlu timbangan. Nah, ini nggak mesti beli, pinjem juga boleh ya. Atau kalian ngukur panjang, berarti kalian butuh misalnya kalau panjangnya skalanya besar, itu pakai meteran. Kalau skalanya kecil berarti pakai jangka sorong gitu ya. Nah, ya jadi itu alat-alat ukur yang kalian perlukan nanti di tugas besar. Tapi itu sangat-sangat bergantung dengan topik yang kalian pilih nantinya. Saya sarankan tidak membeli ya, terutama untuk timbangan-timbangan itu lumayan mahal, di atas 100.000. Jadi pinjem aja ke yang ada. Itu untuk alat-alat sih menurut saya ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Tadi Satria ya yang nanya. Ya, Pak. Oh, mau Jelas nanya, Satria? Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi siapa? Saya, Pak, Ya, Rizky. Kenapa Rizky? buat yang tugas besar, yang kelompok itu, misalkan saya di kelas B nih, saya ngambil satu orang di kelas A, boleh nggak, Pak? Nih bentar ya. Boleh apa enggak ya? Kalau misalnya dari awal sampai akhir itu selalu online sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau udah kepisah itu agak susah. Udah amannya ini deh ya, satu kelas yang sama aja ya, jangan dibedain ya. Oh, iya, Pak, siapa? Nanti agak sulit sih penilaiannya kalau misalnya ambil mahasiswa di kelas berbeda. Jadi harus di kelas yang sama ya. Kelas A dengan kelas A, kelas B dengan kelas B. Gitu ya, jelas ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Boleh didiskusikan dari sekarang juga boleh, atau nanti juga boleh. Toh, tugasnya juga nanti kok. Saya kasihnya nanti, masih agak lama. Dekat-dekat UAS nanti. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau ada, kita mulai. Dari tadi belum mulai, Pak. Iyalah, belum mulai. Ini semua aturan semua. Oke. Sebelum kita menyelam lebih dalam di dunia statistika dan probabilitas, kita harus kenalan dulu. Apa sih statistika? Nah, nggak cuma statistika ya, ada dua istilah tadi. Di bukunya juga ada dua istilah. Yang kedua adalah probabilitas. Apa sih probabilitas? Ada yang punya ide? Probabilitas itu kemungkinan, Pak. Ya, mendekati, tapi sedikit kurang tepat. Statistik dulu deh, probabilitas nanti. Statistik itu apa? Statistik. Data, Pak. Ya, betul sekali ya, Herman. Jadi, statistik adalah ilmu yang mempelajari data. Atau bisa kita sebut data science. Weh, ini hebat nih, Herman. Saya belum punya absen lengkapnya. Biasanya saya ambil absensi setelah PRS ya, karena akan ada banyak perubahan. Biasanya saya kasih ini nih, poin tambahan. Tidak disangka-sangka. Tapi karena saya belum dapat mahasiswa fixnya, jadi saya belum terapkan poin tambahan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, terima kasih Herman. Betul ya, jadi statistik itu adalah segala hal yang berhubungan dengan data. Jadi statistik ini adalah ilmu tentang data. Data science. Jadi statistik itu adalah data science. Di dalamnya kita membahas mengenai data itu pertama itu kita mau menganalisis sesuatu nih. Nah, perlu data ya. Pertama diapain datanya? Ya di collect ya, diambil dulu.
proses pengambilan data atau mengukur suatu data ya. Jadi di dalamnya ini tahap pertama adalah collect. Collect itu memperoleh data. Collect atau measure. Memperoleh atau mengukur data. Itu adalah tahap pertama. Nah, misalkan kalian mau ngambil data tinggi badan mahasiswa teknik mesin ya, Unjani. Mau ngambil data tinggi badannya ceritanya nih. Nah, pertama kalian harus mengumpulkan data dulu dong. Kalian harus ngukur nih. Misalnya ada seluruh angkatan ya dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu misalnya total ada 400 mahasiswa katakanlah ya. Dari 400 mahasiswa tersebut kalian ukur satu-satu gitu ya. Ukur satu-satu ini si A tingginya 170 cm dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah tahap pertama untuk mengumpulkan atau mengukur data tersebut. Setelah kalian dapat nih datanya, diapain lagi? Kira-kira udah dapat nih datanya, misi A sekian senti, B sekian senti, seterusnya sampai 400 orang. Terus diapain? Cari rata-ratanya, Pak. Diolah, Pak. Presentasikan. Ya, itu yang tadi. Sebelum diolah dia apa? Presentasikan. Direpresentasikan, betul sekali Statria. Wih, mantap nih. Udah pada ngerti, udahlah gak usah kuliah. Direpresentasikan atau ditampilkan datanya menggunakan diagram-diagram yang kita kenal ya. Bisa itu diagram batang, bisa itu diagram garis, atau lain-lain ya. Ada banyak tuh diagram, nanti akan saya jelaskan. Jadi langkah yang kedua itu adalah merepresentasikan. Represent. Ini representasi itu sekedar menampilkan ya, menampilkan data. Daripada tadi kan saya nunjukin dari A sampai 400 orang, ini sentimeter. Ini kan nggak enak ya dilihatnya ya. Kita mau menampilkan data yang enak dilihat. Ya udah berarti kita buat diagram batang aja nih. Misalnya nih ya, biar lebih enak, ini aja pakai grafik. Nah, kalian kategorisasi. Misalkan ini itu untuk tinggi badan yang paling kecilnya misal anggaplah 145 sampai 150 cm. Yang ini 150 sampai 155 dan seterusnya ya. Ini misalnya yang paling tinggi 180 sampai 185 misal ya. Oh, yang tingginya 145 sampai 150 misalnya dikit nih. Gak banyak. Yang ini lumayan banyak dikit. Nah, makin ke sini makin banyak. Wah, ini paling banyak. Nah, yang tinggi agak-agak tinggi makin sedikit lagi gitu ya. Nah, kan kalau kayak gini enak ya lihatnya. Oh, ternyata dari sini itu anggaplah misalnya ini 165 sampai 170 cm. Oh, dari sini kelihatan ya yang paling banyak itu yang 165 sampai 170 cm. Nah, itu adalah langkah selanjutnya dari representasi data. Apa itu? Sebelum kita ngitung rata-rata sebelum. Nah, kita tahu ini nih. Oh, ini yang paling besar, ini maksimum. Yang paling sedikit, oh yang ini. Nah, itu proses apa namanya? Interval data, Pak. Analisis, Pak. Bukan, analisis mah kejauhan. Cari interval, Pak. Ya kan interval itu dalam proses merepresentasikan data. Nah, kita tahu bahwa oh yang paling banyak itu golongan ini nih gitu. Yang paling sedikit golongan ini. Nah, tahu dua hal itu apa nama tahapnya itu? Perbandingan, Pak. Ya sekedar membaca data kan. Membaca data ya kan? Membaca data. Oh, data ini tuh artinya apa gitu. Oh, kita tahu artinya
Ini yang paling banyak itu yang 165 sampai 170, yang paling sedikit 145 sampai 150 gitu. Ini sekedar tahapan untuk membaca data gitu kan, atau menginterpretasikan data. Nah, jadi udah represent, ditampilkan datanya, terus diinterpretasikan atau dibaca datanya gitu ya. Nah, baru setelah itu diproses. Nah, proses itu kayak gimana? Kayak tadi, ngukur, oh berapa nih rata-ratanya? Rata-rata. Jadi kita lakukan perhitungan, berbagai macam perhitungan untuk mendapatkan beberapa parameter statistika yang penting. Kayak rata-rata, ada median ya, ada modus. Kalian mungkin pernah belajar di SMA nih. Terus ada kuartil, ada misalnya standar deviasi, deviasi rata-rata, dan lain-lain. Ini ada banyak istilah statistika yang perlu diproses ya, yang perlu kita ketahui. Nah, itu adalah tahapan untuk memproses data. Gitu. Selanjutnya apa? Tadi udah ada yang bilang tadi, udah diproses di apa? Kata saya, oh kejauhan gitu mah. Apa setelah memproses? Menganalisa. Nah, ini adalah tahapan untuk bertanya, kenapa datanya begini gitu ya? Kenapa datanya nih, misalkan kenapa sih yang 165 sampai 170 itu paling banyak gitu ya? Kenapa yang 145 sampai 150 itu paling sedikit? Oh, misalnya, oh ini yang paling banyak karena mahasiswa teknik mesin cenderung rajin minum susu, misal seperti itu ya. Jadi yang paling banyak itu lumayan bagus lah, cenderung minum susu. Kenapa yang ini paling sedikit? Setelah dilihat, oh ternyata ini adalah golongan-golongan yang jarang minum susu, misal seperti itu ya. Itu adalah analisa. Intinya ini adalah untuk bertanya, kenapa hasil datanya seperti ini? Gitu. Why? Ya. Nah, itu adalah tahapan untuk menganalisa data. Lalu yang terakhir adalah apa? Setelah menganalisa, mengambil Kesimpulan, Pak. Kesimpulan. Conclude. Jadi bagaimana cara kita mengukur atau memperoleh data, merepresentasikan data atau menampilkan data ya, lalu menginterpretasikan atau membaca data, ini datanya kayak gimana nih. Lalu memproses untuk mendapatkan beberapa variabel-variabel penting dalam statistik, lalu menganalisa kenapa datanya seperti itu. Lalu menyimpulkan, misalnya tadi kesimpulannya gimana? Kalian udah melakukan tahapan analisa dan terbukti misalnya ya, terbukti bahwa oh ternyata mahasiswa teknik mesin itu sering minum susu, makanya ya relatif tinggi ya orang-orangnya gitu kan. Oh berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh mahasiswa teknik mesin itu memiliki tinggi badan yang 165 sampai 70 karena mereka sering minum susu misalnya. Nah, itu adalah rangkaian tahapan bagaimana kita mengolah data dari mengukur sampai mengambil kesimpulan dari sebuah dataset ya. Nah, dataset itu adalah ya hasil pengukurannya ya, dataset itu ya tinggi badan. Tinggi badan dalam kasus ini. Kasus lain ya tergantung kasusnya. Misalkan berat dari suatu produk atau lain-lain ya. Seperti itu. Nah, ini sangat berguna sekali ya statistik ini di kehidupan kita, terutama sebagai engineer. Kehidupan sehari-hari juga berguna ya. Ya, misalkan yang dalam jangka waktu dekat lah, kalian kan nanti bakal tugas akhir ya. Tugas akhir nih. Tugas akhir misalnya kalian mau menganalisa tentang pengaruh, anggaplah tentang produksi ya. Pengen menganalisa pengaruh kecepatan
potong gitu ya, suatu mesin perkakas terhadap kualitas produk. Misalkan kalian mengukur terhadap kekasaran permukaannya gitu. Misalnya. Kalian udah ngambil teknik manufaktur belum? Belum, Pak. Belum ya? Tapi udah pernah dengar kayak mesin bubut gitu, mesin freeze, udah pernah dengar belum? Udah, Pernah Pak. dengar? Pernah ngoperasin juga. Ya, udah pernah mengoperasikan, lebih kebayang bahkan. Nah, misalnya kalian mau ngambil topik tugas akhir seperti itu ya, kalian pengen tahu nih kecepatan potong, pengaruh kecepatan potong terhadap kekerasan permukaan, kekasaran permukaan produk gitu ya. Nah, berarti kalian lakukan eksperimen dong. Eksperimen tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan data hasil eksperimen ya. Kalian lakukan eksperimen. Eksperimennya misalnya kalian lakukan beberapa variasi kecepatan potong. Nih, kecepatan potong milimeter per sekon misalnya ya. Terus ini adalah kekasaran permukaannya. Nah, kalau misalnya kecepatan potongnya kecil, misalnya kekasarannya ini lumayan tinggi gitu, misal ya. Kalau misalnya dinaikin dikit, oh ini agak-agak turun. Dinaikin lagi, agak turun lagi sedikit. Dinaikin lagi, agak turun lagi. Tapi kalau naiknya naik banget, ini agak naik nih kekasaran permukaan. Jadi kalau kita ambil garis kayak gini, set misalnya ya. Nah, kalian udah mendapatkan data, terus direpresentasikan melalui diagram garis misalnya ya, terus diinterpretasikan. Nah, dari sini kita baca. Oh, kalau misalnya anggaplah dari kecepatan A sampai B gitu ya, dari kecepatan A sampai B, kalau kecepatan potongnya dinaikkan, ini kekasaran permukaannya makin kecil nih. Berarti kan makin bagus ya. Tapi kalau misalnya kita naikin kecepatan potongnya lebih dari B, ini bakal naik lagi kekasarannya, makin jelek gitu ya. Oh, berarti kita tahu bahwa B ini adalah kecepatan yang paling efisien ya, paling efektif gitu untuk memiliki kekasaran permukaan yang paling bagus gitu. Itu adalah interpretasi. Nah, kalian terus proses. Oh, ini kira-kira nanti ada metodenya least mean square. Kita hitung beberapa parameter-parameter gitu. Parameter kayak tadi ya. Standar deviasi dan lain-lain. Lalu dianalisa kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, ini kalian keluarkan semua ilmu-ilmunya ya. Analisa nih dalam menggunakan pakai rumus. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Kalian buktikan secara teoritik juga gitu. Lalu simpulkan. Nah, misalnya kesimpulannya ya. Oh, kenapa semakin meningkat kecepatan potong ya, berarti semakin baik kekasaran secara umum. Nah, penyebabnya adalah karena misalkan akibat frekuensi yang baik gitu ya, frekuensi pemotongan yang baik. Tapi kalau lebih dari itu, maka kekasaran akan meningkat. Kenapa? Karena hal tertentu, misalnya karena getaran atau ya getaran yang paling masuk akal. Getarannya terlalu tinggi gitu ya, kalau kecepatan potongnya besar. Nah, itu adalah kesimpulan. Jadi ini adalah proses yang sangat penting buat kehidupan kalian, terutama sebagai engineer, baik di mahasiswa maupun nanti kerja ya, sangat bermanfaat statistik. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, itu salah satu contoh aja ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang apa itu probabilitas? Tadi ada yang bilang apa kemungkinan? Hampir benar. Kurang sedikit. Peluang gitu. Pak. Peluang, Pak. Ya, itu mah bahasa Indonesianya. Misalnya. Maknanya Tingkat apa? kepastian. Maknanya apa? Lah, itu benar. Tingkat kepastian. Ada kata kunci tingkatnya. Siapa tadi yang ngomong? Saya, Pak. Udah pernah ambil mata kuliah ini atau belum? Belum, Pak. Oh, belum. Wah. Hebat. Percis ya, tingkat kepastian atau tingkat kemungkinan. Sama aja ya. Karena probabilitas ini adalah besaran kuantitatif. Jadi besaran yang terukur. Ada angkanya gitu ya. Kalau sekedar kemungkinan kan ya itu bisa deskriptif ya, bisa kualitatif. Kalau misalnya tingkat kemungkinan, kita
percis tahu, oh ini berapa persen nih kemungkinannya gitu ya. Nah, karena ini adalah besaran yang terhitung. Jadi ada kata tingkatnya, level of possibility gitu ya. Gitu. Ini udah tepat sekali. Nah, ini definisi lengkapnya adalah quantitative value of the level possibility from a certain event. Dari kejadian tertentu. Nah, certain itu ketertentu ya. Event, kejadian. Event itu bukan acara ya. Event itu kejadian. Oh, datang yuk ke event ini. Ya, kejadian sebenarnya ya, bukan acara panggung gitu, bukan. Terlalu sempit. Event itu kejadian. Jadi probabilitas adalah nilai yang terukur gitu ya. Nilai yang terukur dari tingkat kemungkinan atau tingkat possibility ya dari kejadian tertentu. Nah, biasanya kan kalau ngomongin tingkat kemungkinan biasanya kita pakai persentasi ya. Ini kemungkinannya berapa persen nih gitu kan. Oh, ini kayaknya kurang dari 50%, deh. Misalnya seperti itu. Jadi biasanya kita dalam persentasi, tapi probability bukan dihitung dari persentasi. Melainkan nilainya itu dari 0 sampai 1 ya. The range of value is from 0 up to 1. Jadi dari 0 sampai 1. Maknanya gimana? Jadi kalau 0 itu adalah sama sekali tidak mungkin gitu ya. Kalau 1 itu berarti 100% memungkinkan. Gitu. Nah, saya tanya, kalau misalnya kalian punya koin gitu ya. Nah, biasanya wasit kalau misalnya mau mulai sepak bola itu kaptennya itu dipanggil ya, kapten dari kedua tim. Terus suruh milih nih, ini ada koin, kalian milih bagian depan atau bagian belakang gitu ya si kapten. Terus ya setelah dipilih, terus dilempar ya koinnya, tangkap, oh yang keluar depan atau belakang. Nah yang benar itu milih bagian dari lapangan, mau yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Pernah ya ngelihat seperti itu ya? Atau kalian juga pasti pernah lah ngelempar koin terus dilihat, ini depan atau belakang gitu kan. Nah kira-kira kemungkinan atau probabilitas keluarnya bagian depan itu berapa? Kira-kira? Persen. Kemungkinan 1/2, Pak. 1/2 ya. Kalau probabilitas itu berarti 1/2 atau 0,5 ya. Kalau dalam persentasi itu 50%. 50%. Ya, 50%. Nah, karena kita probabilitas itu 0 sampai 1, di mana 0 ini 0% gitu ya, kalau 1 itu 100%. Nah, berarti probabilitas keluarnya bagian depan itu adalah 50% atau 0,1 gitu ya, 0,1 kalau dilihat dari probabilitas. Begitu juga probabilitas keluarnya bagian belakang dari koin, pasti sama ya, sama-sama 0,5 gitu. Dan nilainya nggak mungkin kurang dari 0, nggak mungkin lebih dari 1. Jadi contohnya tadi flip coin. Nah, ini koin ya. Koin bagian depan kita istilahnya head. Depan itu head ya. Head kepala atau bagian depan, istilah bahasa Inggrisnya. Ada juga bagian belakang atau tail, bagian belakang. Nah, ini flip coin.
Jadi probabilitas keluarnya head itu adalah 0,5. Begitu juga probabilitas keluarnya tail atau bagian belakang. Sama-sama 0,5 gitu ya. Nah, maksudnya ini H sama T itu adalah eventnya, kejadiannya. Jadi kejadian di mana yang pertama adalah kejadian di mana keluar head gitu ya dalam flipping coin. Gitu. Kalau yang kedua berarti kejadiannya itu keluar tail pada flipping coin gitu ya. Ini adalah event. Eventnya. Paham makna probabilitas? Paham, Pak. Gitu ya. Kalau saya tanya nih, dadu ya kan ada 6 bagian tuh. Misalkan ini gitu ya, ada 6 bagian. Nah kalau kalian lempar peluang atau probabilitas keluarnya angka 1 itu berapa tuh? 0,16. 0,16 atau 1/6 1/6. ya, karena ini satu kejadian khusus ya. Dari total ada 6 kemungkinan ya. Jadi satu kejadian khusus, ya kejadian khusus di mana ya keluar 1 gitu. Dari total kemungkinannya ada 6 kemungkinan gitu. Jadi 1/6 atau 0,16. Betul. Gitu ya, itu dadu. Terus misal nih kartu remi. Kartu remi misalnya dari seluruh kartu ya yang isinya ada 52 kartu. Nah, peluang keluarnya as heart gitu ya. As hati. Itu berapa? Jadi dari 52 kartu kalian nyomot 1. Nah, peluang keluarnya kartu as yang bentuk hati itu berapa? 1/52. 1/52 gitu ya. 0,01. Ya, segitu. Nah, kalau misalnya kartu as, ya apapun asnya gitu ya, bisa as hati, as kop, ya pokoknya as aja. Itu berapa peluangnya? 0,07. 0,07 itu 1 banding berapa? 1 banding Berapa? 13. Ayo. Gimana nih? 13, Pak. Iya, betul sekali 1 banding 13. Gimana tuh kok bisa 13? Dibagi 4, Pak. Nah, ya, karena kan ini kejadiannya asnya itu boleh mana aja ya. Bisa ada berapa sih as? Ada 4 kan? Iya, 4. Nah, jadi karena ada 4 yang memungkinkan ya udah berarti atasnya itu 4. Dibagi total kemungkinan yang ada 52. Wah, coret aja gitu kan. 1/13. 52 itu bisa dibagi 4, hasilnya 13. Gitu ya. Nah, itu adalah probabilitas. Nanti kita akan gali lebih dalam, tapi kita pelajari yang dasar-dasarnya dulu dari statistik. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Ini saya kecepatan nggak ngajarnya? Halo? Enggak, Pak. Pas? Kalian ini sempat ya sambil nyatet ya? Bisa ya sambil nyatet? Ya, Pak. Ya, Pak, bisa, Pak. Oke. Itu tolong dikirimin tadi yang bentrok siapa aja di WhatsApp aja dikirim ya. Baik kelas A ataupun kelas B. Biar saya notice nanti. Siapa tadi yang bentrok siapa aja tadi? Ini saya mau absen nih sekarang. Kenapa? Saya Japar, Pak. Di WhatsApp aja ya, nama sama NIM-nya. Siap, baik, Bentrok. Pak. Pak, saya Firdaus. Kenapa Firdaus? Bentrok. Ya, dikirim di WhatsApp, di list
siapa tuh sama siapa tadi? Di list Sama Kak aja Emil. sekalian ya. Nama sama NIM-nya siapa aja tuh yang bentrok. Baik, Pak. Biar ke depannya saya anggap pokoknya ini nama ini lagi kuliah fisika misalnya ya. Jadi kalian nih yang bentrok kuliahnya itu lihat rekaman video aja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Ya, saya sambil absen aja ya yang ada. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini seharusnya kalian itu sudah menggunakan sistem akademik yang baru seharusnya. Tapi karena terlalu ngedadak kemarin ya, karena terlalu ngedadak dan juga para TU-nya juga masih belum bisa pakai aplikasinya. Jadi terpaksa masih pakai aplikasi yang lama ini. Harusnya udah beralih ke yang baru harusnya. Fakultas-fakultas lain udah beralih ke yang baru ya. Tapi kita aja nih yang masih nyangkut sama masa lalu. Mungkin semester depan itu juga masih kemungkinan ya. Kalian udah nyoba belum aplikasi yang barunya? Aplikasi akademik yang baru? Udah pernah nyoba ya? Sudah, Pak. Itu enak tuh, jadi bisa upload materi di situ. Kalau ngumpulin tugas juga bisa di situ. Lebih enak tapi pusing. iya, karena belum terbiasa kan baru, namanya juga baru ya kan masih kenalan dulu. Ya sama TU juga pusing tuh, makanya udahlah pakai yang lama aja. Yang pusing tuh TU karena belum paham caranya. H-1 disuruhnya juga. Ya, oke, ini kelas B dulu ya. Lucky Andrean ada? Ada apa, Adir? Oh, ini untuk hari ini saya khusus hari ini saya mau absen semuanya aja deh karena hari pertama. Oh, untuk materi saya akhiri sampai di sini ya. Untuk materi saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pekan depan untuk materinya. Ini masih ada 20 menit saya pakai buat absen aja. Saya pengen tahu muka-mukanya nih, wajah-wajahnya. Nggak ada yang ditanyain ya? Untuk materi? Untuk materi? Cukup, Pak. Ada. Cukup jelas ya? Pak. Oke. Ya silakan open kamera semuanya ya. Saya pengen tahu nih wajah-wajahnya. Kalian rata-rata lahiran tahun berapa? 2001, 2002? 2003 ya? 2003. 2000. Berarti beda 10 tahun sama saya. Saya lahiran 93. Oke, ini saya absen semuanya ya. Denis Sudirman, yang mana Denis? Pak Denis izin katanya, Pak. Izin kenapa? Ada acara keluarga katanya. Oh iya. Nanti next-nya harus ini ya, harus sebelumnya dan di WhatsApp ya. Ya Pak, siapa nanti diinformasikan Pak. Oke. Eriansyah. Eriansyah bentrok Pak. Oh yang bentrok ya. Ini saya belum dapat ini. Siapa aja. Jafar Basit kelas B, kelas A. Yang kelas B belum ada yang ngirim. Rizky Safalah. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Muhammad Salman Al-Farisi. Salman yang mana Salman? Gak ada ini Salman ya. Lucky Andrean. Pak, Lucky hadir, Pak. Oke. Jafar Basit Ramadan. Hadir, Pak. Mana Jafar? Coba on cam Jafar.
Ini Pak, hadir Pak. Oke. Irfan. Hadir, Irfan Pak. Prayoga. Hadir, Pak. Coba wajahnya ditunjukkan. Raihan Farel Rizaldi. Hadir Pak. Oke. Rehan pakai laptop ya, jangan pakai HP ya nanti ya. Rehan. Ini Pak, masih di kampus Pak. Ya nanti nextnya pertemuan selanjutnya pakai laptop biar lebih nyaman. Kamu pakai HP emang bisa sambil nyatet? Iya Pak, nanti pakai laptop. Oke, terus Asmi Fajrul Haq. Hadir.